This is real. Halo, ketemu lagi di YouTube channel Hello Anita. Di video kali ini, aku akan menceritakan alur cerita salah satu episode dalam series The Twilight Zone yang berjudul Downtime. Adegan dimulai dengan seorang wanita bernama Michelle Weaver, seorang karyawan di hotel yang sangat berdedikasi pada pekerjaannya. Suatu hari, dia bersiap-siap untuk berbicara dengan bosnya yang bernama Reggie mengenai promosi jabatannya. Ketika masuk ke ruangannya, dia melihat Reggie sedang menatap keluar jendela. Namun, Michelle tetap fokus pada tujuan dan mulai berbicara tentang promosi tersebut. Reggie kurang memperhatikannya karena masih terpikirkan dengan apa yang dilihatnya. Menyadari hal ini, Michelle mulai mencoba meyakinkan bosnya dengan kualifikasi dirinya, tetapi dia tampak tidak tertarik. Dengan persisten, Michelle menceritakan kisah tentang seorang penjaga toko yang berhasil mengesankan bosnya dan pelanggan yang marah hanya untuk mengungkapkan bahwa dia sendiri adalah penjaga toko dalam cerita tersebut. Ketika bercerita, Michelle menunjukkan citra yang kuat dan percaya diri yang tampaknya membuat Reggie terkesan. Setelah mendengar cerita tersebut, Reggie tertawa karena menganggapnya lucu. Akhirnya, Michelle menyampaikan maksudnya dan memberitahunya bahwa dia telah bekerja keras sehingga pantas diangkat menjadi manajer. Kemudian, Reggie memberikan sebuah papan yang bertuliskan namanya, yang mengkonfirmasi bahwa dia telah mendapatkan posisi tersebut bahkan sebelum dia datang ke ruangannya. Michelle tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berterima kasih pada bosnya karena telah mempercayainya. Reggie memberitahunya bahwa dia telah memilih jalur yang tepat dalam hidup. Sesaat kemudian, Michelle keluar dari ruangan dan langsung diberi ucapan selamat oleh rekan kerjanya. Saat Michelle menuju lobi, dia juga disambut dan diberi ucapan selamat oleh karyawan lainnya. Namun, dia melihat adanya pertengkaran sengit di meja depan antara Jeffrey, karyawan hotel, dan pasangan Desmonds. Pasangan tersebut bersikeras bahwa mereka telah membayar untuk kamar king suite, tetapi mendapatkan kamar yang hanya memiliki 3 jendela. Deskripsi yang tertera dalam brosur, kamar king suite memiliki 4 jendela. Sebelum situasi semakin memanas, Michelle mendatangi mereka dan meng-upgrade kamar mereka ke penthouse suite tanpa biaya tambahan. Michelle dengan mudah melerai permasalahan tersebut. Jeffrey pun berterima kasih padanya. Michelle memberitahunya bahwa ketika pelanggan tidak masuk akal, dia harus menjadi lebih masuk akal dari mereka. Kemudian, Michelle datang ke sebuah kafe di jam istirahat dan menelepon suaminya, Carl, untuk memberitahunya tentang promosinya. Suaminya pun mengucapkan selamat padanya dan mengatakan bahwa mereka akan merayakannya ketika pulang nanti. Setelah menutup telepon, tiba-tiba Michelle mengalami sakit di jantungnya dan kesulitan bernapas. Ketika Michelle pulih, dia menyadari bahwa semua orang dengan aneh menatap langit dan menjadi kaku. Dengan penasaran, Michelle keluar dan melihat semua orang melakukan hal yang sama. Dia pun merasa takut. Dia melihat sebuah bola mata raksasa di atas langit yang mengawasi kota. Tiba-tiba bola mata itu mengeluarkan suara yang bergema, menusuk telinga, dan hanya Michelle yang bisa merasakannya. Seorang wanita mendekati Michelle dan bertanya berapa lama waktu pemeliharaan akan berlangsung. Bingung, Michelle hanya menatap wanita tersebut, tetapi wanita menatap ke arah bola mata dan menjadi kaku. Tidak lama setelah itu, semua orang di kota berdiri kaku dan menatap bola raksasa di atas langit. Michelle berlari-lari di sekitar kota mencari seseorang yang sadar. Dia sampai di lingkungan rumahnya dan melihat seorang polisi yang tidak kaku. Michelle segera mendekatinya dan bertanya apakah dia tahu apa yang sedang terjadi. Polisi itu tertawa dan menjawab bahwa saat ini sedang pemeliharaan sistem. Dengan bingung, Michelle bertanya apa yang harus dia dilakukan, dan polisi tersebut mengatakan bahwa dia hanya perlu bangun.
Tiba-tiba dia menjatuhkan kopinya dan menatap ke atas ke arah bola itu dan kaku. Dengan ketakutan, Michelle berlari ke rumahnya dan memanggil suaminya Carl. Untungnya, dia baik-baik saja dan tidak terpengaruh, jadi dia menjelaskan apa yang sedang terjadi di luar. Carl tampak bingung pada awalnya, tetapi tiba-tiba dia mulai berbicara dengan logat Irlandia dan mengatakan bahwa itu hanya sinyal waktunya untuk tidur. Michelle menganggapnya bercanda dan memintanya untuk serius, tetapi suaminya bertingkah seperti orang lain dan bahkan mengatakan bahwa namanya adalah Danny. Carl turun ke bawah dan mengatakan bahwa dia akan bangun. Namun, Michelle sudah muak dengan lelucon suaminya dan mengingatkan akan identitasnya yang sebenarnya. Carl mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengenal identitas aslinya, jadi dia perlu bangun. Tak lama setelah itu, dia keluar dari rumah dan Michelle pun mengikutinya. Sebelum dia pergi, Carl meyakinkannya bahwa dia akan menghubungi beberapa orang untuk membantunya mengingat siapa dirinya. Setelah itu, dia menatap ke arah bola raksasa dan kemudian menjadi kaku. Ketakutan, Michelle memohon suaminya untuk tidak meninggalkannya sendirian. Tetapi sudah terlambat. Michelle buru-buru kembali ke rumah. Kemudian, dua orang pemuda yang dikenal masuk ke rumah dan memberitahu Michelle bahwa mereka dari layanan pelanggan. Melihat mereka, Michelle membela diri dan mengancam mereka dengan pisau agar para pemuda itu untuk pergi. Namun pemuda itu tetap tenang dan bertanya apakah Michelle tahu siapa dirinya yang sebenarnya. Namun, Michelle semakin marah karena dia sudah mendengar pertanyaan itu sepanjang hari. Untuk meredakan situasi, salah satu pemuda menghilangkan pisau di tangan Michelle. Michelle menjadi sangat ketakutan. Kemudian salah satu pemuda tersebut memberitahunya bahwa mereka akan memutar suatu video yang akan menjelaskan segala yang sedang terjadi. Tak lama setelah itu, Michelle menonton video tentang Sleepaway, yaitu sebuah program digital untuk berwisata identitas. Ini adalah realitas alternatif yang dikendalikan oleh suatu server. Ketika seseorang memasuki tahap tidur, teknologi sugesti Sleepaway akan menyinkronkan pengguna ke server. Setelah terhubung, pengguna tersebut dapat memilih karakter avatar yang akan dia mainkan. Di Sleepaway, setiap orang dapat menjalani kehidupan yang berbeda saat mereka tidur, dan ketika waktu karakter mereka berakhir, pengguna dapat bangun dan melanjutkan kehidupan mereka sendiri. Namun, mereka harus ingat satu aturan yang tidak boleh dilanggar, yaitu mereka tidak boleh keluar dari karakter. Michelle merasa terkejut dengan fakta bahwa dia adalah karakter yang dimainkan oleh orang lain. Dia sulit percaya ketika salah satu pemuda mengatakan bahwa dia dimainkan oleh seorang pria bernama Phineas. Phineas yang mengatur segalanya untuknya di kehidupan alternatif ini. Namun, saat ini Phineas dia secara tidak sengaja meninggalkan kesadarannya karena dia mengalami serangan jantung dan koma. Mendengar hal ini, Michelle teringat dia merasakan nyeri jantung ketika di kafe dan bisa jadi saat itulah Phineas mengalami serangan jantung. Tiba-tiba, salah satu pemuda mengatakan bahwa mereka perlu melakukan sinkronisasi paksa untuk mengembalikan kesadaran Phineas. Hal ini membuat Michelle ketakutan. Dengan panik, dia bercerita tentang dia yang baru saja mendapatkan promosi hari ini, yang dia capai dengan darah, keringat, dan air mata sendiri. Dia menegaskan bahwa ini adalah hidupnya, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Jadi dia menolak untuk menjalani proses itu, dan akan menunggu sampai waktu pemeliharaan berakhir, sehingga semuanya akan kembali normal. Sebelum mereka bisa menanggapi, salah satu pemuda menerima telepon. Kemudian seorang wanita masuk ke ruangan dan pemuda itu menjelaskan bahwa wanita itu adalah istri Phineas yang bernama Ellen. Ellen berbicara dengan Michelle seolah-olah dia sudah kenal dekat dengannya, padahal Michelle tidak mengenalnya sama sekali. Setelah itu, dia mencegah para pemuda melakukan sinkronisasi paksa,
dan meminta untuk berbicara empat mata dengan Michelle. Pada saat itu, bola raksasa mengumumkan bahwa pemeliharaan akan selesai dalam 20 menit. Sementara itu, Michelle dan Ellen berjalan keluar untuk mengobrol. Di sana, Ellen memberitahu bahwa suaminya memilihnya sebagai avatar karena dia memiliki kontrol, kuat, dan cantik. Ellen menceritakan bagaimana dia dan Phineas pertama kali bertemu di sebuah toko barang antik. Dia melanjutkan dengan bagaimana Phineas melamarnya. Michelle pun sedikit-sedikit mulai mengingat akan hal itu. Ellen menjelaskan bahwa jika Phineas tidak segera bangun, dia akan hilang selamanya. Mendengar hal itu, Michelle merasakan seolah-olah dia sudah mengenalnya selama seumur hidupnya. Tiba-tiba, Ellen menciumnya dan mengatakan bahwa dia bisa merasakan suaminya di dalam diri Michelle, tetapi suaminya tidak tahu caranya untuk bangun. Sementara itu, Michelle menyampaikan simpatinya dan setuju untuk membantunya dengan mencoba untuk bangun. Bersama-sama, mereka menghadapi bola raksasa agar Phineas terbangun, tetapi pada detik terakhir, Michelle mundur, membiarkan Ellen bangun sendirian. Kemudian, para pemain skateboard yang merupakan kru Slipway berkeliling kota mencari Michelle. Michelle bersembunyi dan berhasil kabur dan kembali ke hotel. Di sana, dia mengambil kunci dan ke kamar untuk bersembunyi. Di sana, dia menemukan Desmond yang kaku. Dia mendorong Desmond untuk mengetes apakah dia benar-benar dalam keadaan kaku. Tubuh Desmond langsung terjatuh ke lantai, membuktikan bahwa dia benar-benar merupakan karakter avatar yang tidak dapat bergerak. Setelah beberapa saat, Michelle berbaring di tempat tidur mencoba memikirkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Tepat saat itu, dia mendengar suara ketukan di jendela, dan ketika dia memeriksanya, dia melihat seekor burung merpati. Burung merpati itu tiba-tiba mengeluarkan suara keras dan bergema yang memanggil seorang pemain skateboard ke hotel. Para pemain skateboard melihat Michelle dari bawah jendela, jadi Michelle segera kabur dari sana. Tak lama setelah itu, bola mata raksasa mengumumkan bahwa pemeliharaan sistem akan berakhir dalam 5 menit. Sementara itu, para pemain skateboard memasuki hotel dan Michelle berusaha kabur dari sana. Melihat lift tiba di lantai tempatnya berada, dia segera menuju pintu darurat. Tetapi dia bertemu dengan pemain skateboard lain di sana. Dia akhirnya ke atas atap, di mana dia bertemu dengan seorang pria bernama Tom. Tom dengan sopan mendekatinya dan mengatakan bahwa dia berasal dari layanan pelanggan dengan prioritas tinggi. Dia meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan pada masa pemeliharaan sistem. Michelle yang ketakutan dengan para pemain skateboard meminta Tom untuk menghentikan mereka. Tom meyakinkannya bahwa dia sudah melakukannya. Dia menjelaskan bahwa mereka hanya mencoba mengatasi masalah yang terjadi. Dia juga menjelaskan bahwa program Slipway mengalami banyak masalah akhir-akhir ini. Namun, masalah Michelle adalah kasus yang jarang terjadi, dan sampai sekarang mereka masih tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tom mengingatkannya bahwa waktu jeda akan segera berakhir dan semuanya akan kembali normal, jadi solusinya harus dilakukan sebelum waktu pemeliharaan selesai. Mendengar ini, Michelle mengambil waktu sejenak untuk berpikir, tetapi Tom menyela. Dia berkata bahwa dia bisa melanjutkan hidupnya sebagai Michelle di dunia virtual, tetapi dia harus menandatangani surat pernyataan yang melepaskan Slipway dari segala tanggung jawab. Michelle menganggap hal ini sebagai tanda bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas permasalahan yang ditimbulkan. Jadi dia menolak untuk menandatangani surat pernyataan tersebut. Di satu pihak, dia ingin bangun karena dia tidak bisa lagi menjalani hidup seperti ini, dengan fakta bahwa segala sesuatu di sekitarnya adalah palsu. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang kehidupan Phineas di dunia nyata, dia bersedia mencobanya. Namun, Tom menyuruhnya untuk melupakan Phineas karena serangan jantungnya ternyata tidak terjadi secara kebetulan.
Dia mengungkapkan bahwa Phineas sebenarnya sengaja meminum obat tidur sebelum serangan jantung itu, dan dukungan untuk hidupnya telah dicabut 45 menit yang lalu. Phineas meninggal beberapa saat setelah itu. Jadi, meskipun Michelle memaksa dirinya untuk bangun, tidak mungkin untuk kembali menjadi Phineas. Jika dia memilih untuk keluar dari dunia virtual, dia tidak akan pernah bisa kembali. Tom menyarankan agar dia tetap tinggal dan melanjutkan hidupnya sebagai manajer hotel di dunia virtual. Yang harus dia lakukan hanyalah menjalani kehidupan seperti biasa, dengan menyadari bahwa dia tidak punya pilihan lain. Michelle akhirnya mau tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut sebelum pergi. Tom mengingatkannya untuk tidak melanggar aturan karakter. Tetapi jika dia ingin memilih untuk keluar dari dunia virtual, dia masih punya waktu. Tak lama kemudian, bola mata raksasa menghitung mundur mulai dari 10, dan Michelle pun membuat keputusan terakhirnya. Akhirnya, waktu pemeliharaan berakhir dan kota kembali ke kehidupan secara normal. Michelle memilih untuk tinggal di dunia virtual dan melanjutkan hidupnya sebagai manajer hotel. Tak lama kemudian, istrinya, Ellen, masuk ke lobi hotel dan berkata ingin menyewa kamar. Meskipun dia tahu bahwa dunianya sekarang adalah dunia palsu, Michelle memilih untuk mencari makna dalam kehidupan dan menyambut Ellen dengan senyuman. Dengan demikian, berakhir pulalah cerita film Downtime ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye-bye.